Rahasia di balik kabut desa. Tugas lapangan selama 1 minggu di Desa Sukatani. Awalnya terasa seperti beban bagi Sera, sebagai wanita kota yang terbiasa dengan hiruk-pikuk Jakarta. Keheningan desa yang dikelilingi perbukitan itu terasa asing. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit tenang. Ia akan menginap di rumah Pak Subrata, ayah mertuanya yang sudah menduda selama 5 tahun. Sara adalah sosok wanita yang selalu menjadi pusat perhatian. Dengan paras yang cantik dan fisik yang terjaga atau yang sering dijuluki teman-temannya sebagai sosok yang bahenol, ia selalu tampil modis bahkan dengan pakaian kasual. Hari itu, ia mengenakan kaos ketat berwarna krem dan celana kain yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Kontras dengan latar belakang dapur kayu yang sederhana di rumah mertuanya, kedekatan yang canggung. Malam pertama, hujan turun deras mengguyur atap seng Pak Subrata, seorang pria paruh baya yang masih terlihat gagah karena terbiasa bekerja di sawah. Duduk di depan ruang tamu sambil mengasah parang. Sere, dingin-dingin begini jangan lupa pakai jaket. Di kampung ini, angin malamnya jahat, ujar Pak Subrata tanpa menoleh. Namun matanya sempat melirik sekilas saat Sere berjalan menuju dapur untuk membuat teh. Iya, Pak. Sere enggak nyangka hujannya bakal sederas ini, jawab Sere dengan suara lembut yang sedikit manja. Ia merasa sedikit kikuk. Sejak menikah dengan Randy 3 tahun lalu, ia jarang berbicara berdua saja dengan mertuanya. Getaran di tengah sunyi. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu mulai terbangun. Karena Randy tidak bisa ikut karena urusan kantor, Sere praktis hanya berinteraksi dengan Pak Subrata. Setiap pagi, sebelum Sere berangkat ke lokasi proyek, Pak Subrata sudah menyiapkan sarapan singkong rebus dan kopi hangat. Ada saat-saat di mana Sere merasa pandangan Pak Subrata berbeda. Seperti sore itu, saat Sere baru saja pulang dengan baju yang sedikit basah karena gerimis. Ia segera mengganti pakaian di kamar yang hanya dibatasi sekat kayu tipis. Tanpa disadari, Pak Subrata yang sedang membetulkan lampu di lorong sempat terpaku melihat bayangan siluet menantunya dari celah dinding. Ketegangan yang tak terucapkan mulai menyelimuti rumah itu. Sere, yang merasa kesepian jauh dari suami, mulai merasa nyaman dengan perhatian-perhatian kecil mertuanya. Pak Subrata sendiri, yang sudah lama tidak merasakan kehadiran sosok wanita di rumahnya, merasa kembali muda. Batas yang kabur. Malam terakhir sebelum Sere kembali ke kota, mereka duduk di teras belakang menghadap hamparan sawah yang gelap. Aroma tanah basah dan suara jangkrik menciptakan suasana yang sangat intim. Pak, terima kasih ya sudah menjaga Sere selama seminggu ini, kata Sere sambil menyentuh lengan kekar Pak Subrata secara tidak sengaja. Pak Subrata terdiam sejenak. Ia menatap mata menantunya yang cantik itu. Ada gejolak yang tertahan di sana antara rasa hormat sebagai ayah dan ketertarikan sebagai pria. Bersambung ke part 2 ya.